Hari ini kita mau ngobrolin soal kebijakan privasi baru dari WhatsApp. Ya, seperti kita tahu, kebijakan dari WhatsApp kan berubah. Nah, kita ini mau ngobrolin Mm-mm. bareng-bareng sama teman-teman kuliahku ini. Yang pertama ada Isnain, yang kedua ada Wih, Widi. Kesibukan apa ya guys ini? belum Yo, ada. sapa sih iki? Ya, terserah kalau saya. Isnain sih wes. Yo, kalau aku sih istilah kerennya starter. Tapi ya Mm-mm. cuman desain sih hasilnya. Hmm. Cuman desain bikin konten buat toko online. Buka laptop Tokonya Ya ya. apa, gitu. Mas Isnain? Gimana? Tokonya apa? Tokonya @desa organik itu menjual produk-produk organik. Nah, untuk sejauh ini masih menjual beras. Bisa Oke, di-follow. menjual beras organik ya. Jadi Sering yang sering nge-share konten-konten menarik. udah nggak share Sepertinya foto saya di lagi ya? follow tapi saya tidak memfollow. Nggak posting sit post lagi mas? Waduh. Shitpost di akun pribadi saya @isnainanto. Biasanya sih, nggak selalu, nggak rajin. Itu pun cuman nge-repost dari shitpost Facebook, Instagram. Tapi biasanya lebih fresh dari Facebook sih, shitpost. Yoi. Widi, sibukan apa Widi? Alhamdulillah kesibukan sekarang ini ya bahagia ya di rumah. Bahagia ya, udah dapat duit banyak dari proyek ya? Alhamdulillah. Tinggal menghabiskan ya Mas. Oh iya, tinggal ngabisin Mantap. aja. Oke, Ya begitulah. Tidak kita ada yang spesial. langsung ya, mulai ya. Oke. Sebelumnya kan kalian juga harus ngerti kan, kebijakan WhatsApp itu berubah. Mm-mm. Ya, Dan seperti kita tahu, kebijakannya dibuat dari Mark Zuckerberg karena dia sendiri Facebook juga udah mengambil alih WhatsApp. Terus ya intinya datanya di WhatsApp itu diambil, terus dijadikan satu satu base sama Facebook, nah gitu. Nah kira-kira menurut Mm, Isnain, piye iki? Sisi positif negatifnya itu? dilihat eh, kalau dilihat sih positifnya mungkin kalau buat perusahaan Facebooknya itu lebih kayak menghemat biaya ya kayaknya. Hmm. Jadi kan database-nya jadi satu kan, nggak sendiri-sendiri. Terus kalau dari sisi negatifnya dari kita, datanya cuman di satu database nanti gampang dicuri. Misalnya nggak dicuri juga kan, dulu sempat juga Facebook kayak membocorkan data penggunanya. Nah itu Hmm. kayak gitu bahayanya. Apalagi ini kan katanya mencakup IP address handphone itu juga kan, IP Hmm. address kan dihack juga, sepemahaman saya sih. Terus kalau Widi, piye Widi? Kalau aku sih ini ya terkait keamanan mungkin nggak terlalu mempermasalahkan. Cuman Hmm. kayak buat data tuh sekarang udah jadi rahasia umum sih kalau datanya kita tuh sebenarnya udah diperjualbelikan gitu loh dari dulu. Hmm, benar Entah benar. itu dari aplikasi WhatsApp, Facebook, ataupun aplikasi yang lain tuh sebenarnya juga kayak gitu. Cuman ya kalau misal database-nya dijadikan satu, kalau menurut sudut pandang apa ya, efisiensi emang lebih ini sih, lebih apa, lebih baik gitu loh. Daripada kita banyak database, sedangkan kalau lebih ada dua database tapi itu dijadikan penyimpanan yang apa namanya Bisa. cadangan itu kan bisa menghemat ya tadi menghemat anggaran juga terus Hmm. bisa apa lebih efektif kayak gitu penggunaannya kayak gitu jadi untuk apa ya pengurusannya lebih 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 enak sih seperti itu kalau di dalam perusahaannya kalau
buat user sendiri sih sebenarnya nggak ada yang berubah kan soal tampilan dan lain-lain. Iya, Mungkin benar. apa ya? Jadi agak khawatir gitu doang sih. Ya, Tapi sebenarnya kalau kan kita bisa sadar akan tuh datanya tetap aja sama kayak aplikasi yang lain. nah kalau menurutku sih kan sama aja ya. Kebijakannya cuman kita datanya diproses lagi. Jadi kalau kita baca WhatsApp sedang memperbarui ketentuan kebijakan privasi. Nah, ini meliputi satu poinnya, layanan WhatsApp dan cara kami memproses data Anda. Terus kedua, cara bisnis menggunakan layanan yang dihosting oleh Facebook untuk menyimpan dan mengelola chat WhatsApp mereka. Ketiga, cara kami bermitra dengan Facebook untuk menawarkan integrasi di seluruh produk perusahaan Facebook. Nah, kalau dari keterangan yang paling bawah itu seluruh integrasi dari perusahaan Facebook kan banyak kan. Yang pertama WhatsApp, Iya terus sih. yang kedua ada Terus kedua Facebook, Instagram. terus ada Messenger. Nah, itu tuh biar nanti pengguna misal ada minat atau personalifikasinya itu lebih apa ya, langsung relate gitu. Misal Isnain ya kan lagi ngobrol-ngobrol sama Widi, karena Widi ameh tuku HP-nya bisa. Nah, itu nanti dari data di WhatsApp itu tuh diproses ke produk Facebook. Misalnya nanti habis itu Isnain buka Facebook, ada iklan jual beli HP, buka HP. di Instagram keluar lagi iklan HP gitu. Jadi mungkin apa ya lebih apa ya dipersonalifikasikan terhadap user gitu loh. Tapi kan Gampang apa buat ya? nyari minat usernya ya. Kalau apa ya keamanan data sih sebenarnya ya sama-sama aja ya. Kita kan yo podo-podo nganggo WhatsApp, nganggo Telegram, nganggo Twitter, nganggo Facebook, nganggo Instagram, media sosial. Kita masukin data kan di situ, nama, tahun lahir, kota tempat tinggal, nomor HP, semua data udah kita kasih di situ Identitas masuk. dengan kerelaan kan, nggak ada paksaan di situ. Ya kalau nggak rela kita nggak bisa pakai gitu aja kan. Nah iya makanya. Tapi kan Mau nggak apa mau ya, kita harus setuju. ada yang lucu sebenarnya kan apa ya, kalian ada itu nggak ono grup keluarga sing nge-share ayo uninstall WhatsApp ganti iki misal, ada nggak? Kalau grup WhatsApp enggak, tapi aku sempat lihat postingan WA itu ada Signal yang cerita ngajak ke Signal, ada yang ngajak pindah ke Signal. signal. Belum pernah dengar aku malah Signal. Ya pernah dengar cuman nggak tahu sih. Baru Aku beberapa udah hari pernah pakai, cuman kalau menurutku dari aplikasinya sendiri tuh setiap kita logout apa uninstall aplikasinya, kita mau masuk lagi tuh gimana ya? Hampir kayak Line sih, hampir kayak Line. Nggak bisa langsung ke apa? Ke restore datanya kayak di Google gitu loh. Oh. Jadi hilang gitu loh. Nek LAN kan nganu ya, apa backupnya kan lokal. Misalnya kita nggak backup kan kita nggak bisa nge-restore chatnya Nggak kan? bisa. Tapi Berarti kalau Signal sih setahu nggak kayak gitu sih. Kalau kita uninstall kita pakai lagi itu juga aku belum tahu backupannya di mana sih kalau mau backup tuh. Gitu. Mesti apa bersih kayak itu. Nah, isnan deh, ana grup sing ya nge-share uninstall WhatsApp gitu. Beralih ke ini. nek kui kayak urung neneng sih, nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Nggak ada. Cuma jadi WhatsAppku tuh biasanya ada notif itu pasti dari grup keluarga, kalau enggak grup warga RT itu pasti ada. Selain itu jarang ada orang yang ngechat misalnya. Ya itu. Jadi fungsi WhatsApp menurutku apa ya? Cuman kayak lebih kayak ke telepon rumah, kan telepon rumah jarang dipakai, cuman buat telepon doang. Ya kalau info dari grup keluarga sama grup warga RT sekitar itu jarang tak buka sih.
Soalnya ya biasanya mereka ngobrolin yang nggak harus ada sayanya di sana. Jadi kayak saya nggak harus ikutan, mereka nggak ada pengaruh kayak gitu. Jadi silent Itulah reader aja. pahamlah. Jadi Hmm. pembaca saja gitu. Jadi Oke, WhatsApp oke. jarang banget dipakai buat Ya chatting. kalau aku pribadi ada yang suruh install itu aplikasinya bukan Signal tapi Bit. Aku juga belum pernah pakai. Mungkin Widi yang Apa sebagai aplikasinya? pengeksplor aplikasi Bit, BIT. BIT. Iya, PIT. dari Turki. Oh, Bit namanya Bit. Coba dicek di Play Store coba. BIP. Apa? Bit, PIP. BIP. Coba ratingnya apa lebih baik dari WhatsApp apa gimana? 4,5. 4,5. Kita coba cek. Ya emang sih lebih bagus sih daripada WhatsApp. WhatsApp Tapi 4,2. total unduhnya? Kalau total Terlalu unduh ya. Saya WhatsApp 5M lebih. WhatsApp itu ini 5M. reviewnya 100 juta. 5M. 100 juta. 5 miliar. 5 miliar unduhan, reviewnya 128 user. Dan ratingnya berapa? 4,2 ya. 4,2. Kalau BIP BIP baru di-download 50 juta sih. oh, BIP baru Terus 50 juta, reviewnya juga ratingnya baru 1 juta. baru 1 juta. Ya, ya kalau mau migrasi, kalau menurutku sih kalau mau migrasi dari WhatsApp sih ya monggo-monggo aja sih ya. Itu kan Kalau menurutku bisa aja sih, cuman apa ya? Karena mayoritas masyarakat masih menggunakan mungkin kurang efektif sih. Soalnya kita nanti juga ujung-ujungnya pasti ditanyain WhatsApp gitu loh. Soalnya mayoritas orang-orang masih pada pakai WhatsApp kan. iya sih mayoritas dan gimana ya migrasi aplikasi di Indonesia menurutku lebih lambat sih daripada negara-negara lain. Ya misal Sih. dari Facebook pindah ke Twitter itu kayaknya transisinya nggak secepat negara-negara lain. Ini aja yang pantau kan dari Telegram. Ada beberapa sih yang mulai join kayak gitu kan masih ada notifikasi kalau di Telegram tuh siapa yang join dari kontak kita. Iya, Sekarang lebih banyak udah ini. mulai rame sih, cuman 4,5 dari penggunaannya review tetap 5 juta. di WA gitu loh. Ada notifikasi ini berpindah ke Telegram, tapi dicek masih ada story WA-nya. Masih aktif, WA-nya masih aktif. Iya memang tetap WA yang jadi panutan. 100% migrasi kayak opsi gitu. Ada opsi. Bener. Selain itu kan kebanyakan toko online kebanyakan pakai WhatsApp. Kalau yang Telegram itu sering-seringnya kayak komunitas, misalnya komunitas belajar online apa, komunitas apa. Nah, itu banyak di Telegram soalnya anggota grupnya kan lebih banyak Telegram daripada WhatsApp. Nah, itu biasanya buat komunitas-komunitas yang gede itu pada pakai Telegram. Tapi kalau all shop biasanya ada di WhatsApp. Soalnya WhatsApp kan juga ada WhatsApp bisnis juga kan, jadinya kayak chat toko bisnis kayak gitu, gampang. Jadi di dalam tokonya itu kalau diklik profilnya nanti ada lokasi tokonya di mana, ada katalog barang apa aja yang dijual tokonya, terus ada foto-foto barang-barangnya, ada informasi lain juga kayak gitu, kayak jam buka, jam tutup, kayak gitu kalau di WhatsApp toko bisnis. Nah, itu menurutku yang agak susah sih buat toko-toko online itu buat berpindah. Kalau yang
orang biasa yang nggak pakai gituan mungkin lebih cepet sih, walaupun nggak cepet banget. Itu sih menurutku. Tak potong, bentar. Isnain megang akun WhatsApp itu nggak? WhatsApp Enggak bisnis. sih, enggak sih, cuman beberapa kali tahu, soalnya kan sering belanja online juga kan, jadinya tahu. Ya nggak sering banget sih belanja online, cuman beberapa kali tahu chatting sama WhatsApp bisnis. Dan WhatsApp bisnis itu meskipun kita nge-save nomor mereka dan mereka nggak perlu nge-save nomor kita, kita nanti disodorin story mereka terus gitu. Jadi kan kalau mau saling melihat story kan, saya nge-save nomormu, kamu nge-save nomor saya, nanti kamu bisa ngelihat story saya bisa ngelihat story kamu. Nah, kalau WhatsApp bisnis kayaknya nggak begitu, WhatsApp cuman personal kan ya. aku cuman perlu nge-save nomor WhatsApp bisnisnya. Nah, nanti aku bisa ngelihat story WhatsApp bisnis itu. WhatsApp bisnisnya nggak perlu nge-save nomor aku. Nah gitu. Keunggulannya itu buat promosi juga kan, itu nanti di story bisa promosi, bisa nge-share apa produk Ya, terbaru, maksudnya diskon sih aku terbaru dan nanya lain-lain. kenapa megang akun WA bisnis enggak, soalnya kan penasaran juga sih kalau WA bisnis tuh keluar notifikasi perubahan privasi enggak gitu. Oh iya iya. Ya coba nanti tak tanyain temanku yang megang. Mungkin dia dapat notifikasi atau Nanti enggak. ditambahkan ke deskripsi. Oh, siap. Ya berarti nggak masalah ya sebenarnya kan kalau misalnya WhatsApp perubahan Enggak sih. kebijakan privasi. Kalau aku Kalau nggak masalah sih. iya sih, Yuk, nggak Isnain. begitu masalah. Terutama kalau kebocoran data dari email kan bisa dicek kan ya. Nggak cuma dari WhatsApp doang. Coba buka periksadata.com. Nah itu nanti kita tinggal masukin email, terus kita cek, nanti bisa tahu email kita. Nah saya kan punya beberapa yang udah bocor, terutama insiden Tokopedia kemarin tuh loh yang datanya bocor. Nah itu salah satu ada data saya yang bocor. Yang itu kan Bisa dicek data yang dijual itu kan. di Tokopedia Ya, tuh atau kan. yang insiden kemarin. Nah itu pernah aku cek di periksadata.com. Nah itu ternyata dari Tokopedia bocor gitu. Terus kalau misal data kita bocor gitu terus gimana? Jadi Isnain mungkin Salah satu nggak cara pernah menanggulanginya yaitu ganti password sih. ganti Soalnya password yang ya. bocor sampai passwordnya juga deh kayaknya. Coba aku cek. Berarti ganti password. Kalau anu sih, kalau aku sih itu ditambahkan kalau ada aplikasi yang memberikan fitur dua faktor autentikasi, nah itu diaktifin. Iya benar. Nah, soalnya itu tuh ada apa ya? Misal orang lain tahu password kita, cuman kita kalau nggak aksesnya buat masuk kan dia tetap nggak bisa akses. Iya sih. Contohnya ya Kemarin aku juga habis ini sih, habis apa? Buat wah macet ini. Apa? masih macet. Enggak, sebentar. Apa? Buat apa? Oh, habis buat itu namanya dua login kayak gitu di Oh ini Google. udah Jadi kalau keluar kita nih. mengakses apapun yang berhubungan sama Google, biasanya aku ngaktifin ada dari apa kode, terus notifikasi langsung ke HP ini, nanti tinggal pencet ya atau tidak untuk aksesnya, terus bisa scan QR, terus ada lagi satunya itu yang biasa itu loh, aku lupa, standar. Jadi itu tak aktifin semua, jadi kita kalau mau login tinggal pilih aja yang kalau kita sendiri yang paling mudah ya tinggal verifikasi HP-nya, tinggal pencet ya di layar HP nanti muncul sendiri. Gitu. Aku juga udah sih. Yo, iya, lebih secure sih. Walaupun orang lain kita kasih password, cuman kalau kita
punya two factor authentication ya aman. Mirip-mirip kayak kemarin apa ya? Ada yang mau istilahnya login di Instagram apa namanya angkatan kayak gitu kan. Tapi kan karena Itu pelakunya itu dia seperti mau itu. usil, tapi karena tak aktifin itunya kan di emailnya kan keluar, terus tak itu apa namanya tak reject. Enggak. Itu bukan Isnain ya, login. Bukan. Kemarin malah di grup admin itu ada yang nanya itu siapa kayak gitu kan. Terus ya udah blok aja. Gimana Isnain? Wes ketemu? Iya. Sepertinya masalah sinyal. Berapa ini? Jam 9 tapi hawane lebih malam. Iya, apanya? Maksudnya jam 9 tapi enggak anu atau enggak lancar. Cek. Isnain lancar aman? Mau nge-freeze kalian berdua terus tak rejoin. Oke. Ya wes lanjut. Wes ketemu kan mau tentang periksa data. Periksa apa? Wes. Jadi sing info yang dikasih periksa data ki diinfokan bahwa bocornya ada berapa kali di mana aja. Nah, ini aku bocor di Bukalapak sama Tokopedia dan ada tanggal kejadiannya. Tanggal kejadiannya itu kalau pas Bukalapak 23 Oktober 2017, pas Tokopedia itu 17 April 2020. Nah, data yang bocor juga dikasih tahu yang di sini. Data yang bocor kalau yang di Bukalapak itu ada email, nama lengkap dan lain-lain. Nah, dan lain-lain ini aku nggak tahu apa aja. Terus yang Tokopedia ada tanggal lahir, email, jenis kelamin. Nah, itu. Jadi itu yang diinfokan di periksa data. Ada lagi ternyata data yang bocor bisa dicek semuanya. Yang ada password juga, ada username juga. Nah, jadi bahaya kan kalau passwordnya semua sosial media, email, dan lain-lain itu sama, itu sebenarnya bahaya. Jadi kalau bisa beda dan ada database yang tahu cuman kita bisa pakai tulis tangan di buku harian atau apa gitu. Itu jadi password pun juga bocor. Sebenarnya beberapa akun password yang sama itu tuh kendala di orang-orang sing lalenan sih. Aku iya benar. Passwordnya kode. Jadi kalau kamu tahu satu ini sama ya aku punya aku. Mungkin ada yang sama kan? Pinginnya lebih simpel tapi gitu loh. Login iki passwordnya iki, login iki passwordnya iki, kode gitu. Iya. Aku biasanya satu karakter doang sih. Tak bedain satu karakter. Tetap dibedakan apa? Beda satu karakter. Misal ada karakter untuk besar atau karakter yang hurufnya kecil gitu. Bisa gitu. Atau biasanya kan misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nambah satu karakter. Intinya biasanya beda satu karakter gitu. Tapi keseluruhannya tetap sama kayak depannya apa kan biasanya ada kata atau frasa terus habis itu ada angkanya kan disuruhnya gitu. Nah, aku juga gitu biasanya media sosial atau email beda cuma satu karakter. Jadi kalau pas login gagal karena salah password, berarti cuma ganti satu karakter itu tok. Gitu. Untuk menyiasati ganti password
Maksudnya beragam password tapi nggak terlalu sulit ya. Nggak, nggak terlalu sulit buat ngingetnya. Tapi kalau ingetannya bagus, bisa beda-beda password. Misalnya Bisa. password Instagram nama Mbah Buyut, terus password Facebook nama paman, terus password Twitter nama tante. Tapi kan bisa lupa kayak gitu. Iya benar. Tapi ada itu sih kayak fitur sih sebenarnya itu fitur dari Google ya, smart lock namanya. Jadi satu website misalnya websitenya katakanlah Facebook ya, Facebook, email kita masuk, password kita masuk, save. Nah itu masuknya ke akun akun Google kita, itu bisa. Tapi ada juga yang dia kesimpannya di browser. Nah, kalau akun Google-nya kebajak kan berarti kebajak semua dong. Sama aja. Ya sebenarnya itu apa ya? Ya di balik memudahkan juga itu ada risiko yang harus membuka kita celah harus punya two factor Kalau autentikasi. Kalau menurutku sih lebih kalau buat mengelola password media sosial atau email itu lebih ke aman. Ya mungkin resikonya lupa kertasnya naruh di mana atau kejadian apa yang bikin kertasnya hilang kayak gitu sih paling. Tapi kalau kecurian di online itu resikonya kecil soalnya konvensional masihan. Jadi lebih aman kalau menurutku sih. Oke. Seru. Terus apa ya? Selain WhatsApp mungkin aplikasi lain dengan aplikasi chat juga kira-kira dari apa wae? Istilahnya juga. Kalau aku sih yang pertama kali sih yang sekarang ya WhatsApp sama Telegram paling. Sama Messenger, Facebook Messenger. Itu aktif Dulu semua. punya line tapi Telegram aktif sih. Kalau di chat mungkin aku balas. Kalau line udah aku uninstall soalnya udah jarang dipakai juga kan. Udah tak uninstall belum ya? Udah kayaknya. Memorinya penuh juga Udah ya. punya line. Penuh. Tadi aja mau download. Memorinya penuh mas. HP kentang. Beli Oh, SD udah card nggak punya sama line saya. dapat itu bantuan dari prakerja. Waduh. Sekarang banyak mas RAM sama internal yang gede harga. Nah, sekarang 128 tuh kayaknya udah biasa. Iya, internal hampir Sekarang habis tuh sih, paling cuman kecil tuh eksternalnya kayaknya kasihan. 64. 64 gitu. Iya, Kak Widi apa media chatnya, komunikasi, aplikasi? Kalau yang tak install sekarang sih WhatsApp, Telegram, sama Line. Yang lainnya apa ya? Dulu tuh Sama sih kayak aku. yang Messenger aku tambah pernah Messenger. pakai, ya Messenger masih ada. Terus dulu pernah pakai yang Signal itu. Terus Dari kayak Indonesia tuh apa? KakaoTalk, WeChat, kayak gitu tuh dulu pernah nyoba. Wah, terus udah lama banget. Apa ya? Aku pernah nyoba juga nyoba. yang bagus buat video call. Apa ya namanya? Aku WeChat juga nyoba. Lupa. Google Duo, bukan? Apa? Google Duo. Bukan. Jadi kayak ya buat chattingan tapi bagus buat video call. Dulu pas orang tua haji disuruh install itu biar video call-nya bagus gitu. Apa ya namanya ya? Bukan Mixit kan tapi? Apa? Bukan MSit Bukan kan? MSit, ngerti nggak MSit? Apa tuh? Waduh, suwe banget ya. Bukan. Apa ya? Lupa Ya, aku. Udah tak uninstall sih.
semenjak orang tua pulang haji terus nggak dipakai lagi tak uninstall. Tapi kayak Widi kan pernah kayak apa ya, iseng-iseng download karena internal HP-nya dulu gede. Iya sih. Bisa. Ya kalau yang ya sekelas sosmed ya, kalau selain tadi yang tak sebutin, pernah beberapa kali pakai apa ya, tapi aku lupa sih aplikasinya sampai. Yang chat dari Soalnya kan Indonesia tuh apa itu? yang dari Indonesia, Yang bentar, developernya dari Indonesia itu loh. Nggak pernah pakai kan? pernah sih. Apa Apa sih namanya? namanya? Bentar. Tak search di Nah itu aduh. ada itu aplikasi chat juga dari Indonesia. Cuman ya tetap kalah sih sama WhatsApp. Ini nomor Iya. satu tetap WhatsApp sih. Itu kayaknya bukan aplikasi chattingan doang deh, itu kayak sosial media gitu. Kayaknya Nggak sih cuman kalau chattingan. menggabungkan apa ya? Kalau di Line kan kayak chat terus ada kanal beritanya, Iya. terus ada kayak apa ya? Kayak mini blog gitu juga sih kan. Orang juga bisa Kayak posting kan. dinding kayak timeline apa ya? Iya timeline ya namanya ya. Timeline. Ya kan line itu apanya? Feednya itu kan timeline kan? Kayak semacam Twitter, Instagram, tapi lebih mirip Tapi ke cuman Facebook sih lebih privat soalnya. aja. Kontak-kontak kita aja yang bisa lihat. Iya. Lupa aku namanya. Pokoknya pernah pakai. Nah itu juga dari Indonesia tapi kalah juga itu. Oh iya dulu sempat aku juga pakai Anchor yang apa namanya yang buat podcast itu loh sama temen bikin. Cuman nggak Kalau Anchor jadi kan ya bukan Anis kalau. bukan apa ya, bukan media chat kan, bukan Iya aplikasi sih. komunikasi nggak sih? Sih. Lebih ke buat podcast gitu. Ini kayak telepon direkam udah gitu doang. Tapi ada fitur kayak ngas Wah sinyal Nge-freeze. nge-freeze. Sebentar. gitu. Uh, Aku nge-freeze. Sekarang Nggak lancar, bisa. Sekarang lancar. Ya kapan-kapan kita bisa bikin podcast ya pakai akun Anchor-nya Isnain. Waduh. Udah aku yang install kan aku bilang tadi. Jadi menu ya. Kan kalau aplikasi jarang tak pakai itu pasti segera tak uninstall kan tadi aku bilang memoriku penuh. Tapi Aku kita mulai balik lagi ke topik WhatsApp ya kan. Ini blember Iya, kemana-mana tapi gak apa-apa seru. WhatsApp gede banget sih. Kayak lebih mending apa ya, privasinya berubah kayak yang sekarang apa mending privasinya kayak dulu tapi kita kemasukan iklan WhatsAppnya. Kan dulu ada pernah wacana WhatsApp bakal ada iklan, cuman kan tetap diulur-ulur karena developernya tuh mempertimbangkan kalau penggunaannya ada iklannya itu akan mengganggu kan. Nah itu kira-kira gimana? Pilih yang mana? Kalau aku ya jelas pilih yang sekarang dong. Soalnya kalau sampai ada iklan, takutnya pengguna apa ya namanya, yang misalnya kayak aku sering nggak sengaja mencet kayak gitu kan, terus tahu-taunya kepencet iklannya kayak gitu kan. Kalau aku sendiri jadi nggak seneng gitu loh, jadi sebel, kurang nyaman jadi loh. Sebenarnya kan aplikasi WhatsApp tuh emang bisa rame karena ya itu dari awal dipakai itu udah simple gitu loh, udah bagus kayak gitu loh. Makanya banyak aplikasi yang lain itu kayak bikin tandingan kayak gitu loh. Cuman ya karena WhatsApp udah duluan, terus user interface-nya juga nyaman, bagus kayak kan, banyak yang suka kayak gitu loh.
Apalagi nanti kalau sampai dimasukin iklan ya mungkin bisa jadi pindah ke pesaing yang lain gitu loh. Benar, Itu benar. sih. Kalau aku milihnya yang privasi yang sekarang sih daripada kalau dibandingin ada iklannya. Daripada kemasukan iklan. Mm. Oke, kalau Isnain, iya Isnain. Kalau aku kan dulu pernah sempat pas memorinya masih gede pernah downloadin game-game yang simpel-simpel nggak jelas gitu loh. Jadi kan biasanya game kayak gitu disisipi iklan. Nah, salah satu cara menanggulanginya, aku nonaktifin data seluler. Jadi aku bisa main game tanpa keluar iklan. Nah, kalau itu diberlakukan ke WhatsApp, ya otomatis pesannya nggak bisa masuk dong kan data selulernya mati. Iya dong. Aku mikirnya kalau kalau pas ada iklan, bisa nggak sih pakai aplikasi pihak ketiga, ad blocker gitu, buat menutup iklan. Aku lebih prefer privasinya yang dulu dan pakai iklan, terus kita menghalaunya pakai ad blocker kalau bisa. Gitu sih. Ada sih, tapi apa ya? Pakai root sih kalau Android pakai root, pakai Oh iya Adway. ya, Kalau harus di root dulu. iOS kurang tahu juga, ya bukan pengguna iPhone. Nah iya itu iOS. Ya kalau aku sih apa ya? Ya prefer yang berjalan sekarang aja sih. Cuman apa ya? eh, iklannya kan mungkin nggak jadi di kita munculkan di Iya. WhatsApp. Cuman kan iklannya bisa muncul di produk Facebook yang lain. Bisa aja di Facebook, bisa di Instagram. Instagram. Soalnya kita juga nggak mungkin pakai Twitter aja. Pakai Twitter, pakai WhatsApp aja. Nggak mungkin. Iya. Kayak WhatsApp. Apalagi Mereka ini kan di ngerasa nggak kalian di masa pandemi ini di pertengahan tahun 2020 itu iklannya di Instagram sama Facebook, Instagram sih terutama lebih sering banget daripada dulu sebelum pandemi. nggak tahu juga sih, nggak terlalu Kalau merasakan. aku sendiri karena Ya, budget. scroll di feed itu emang apa ya terkadang suka muncul saran-saran apa namanya entah itu iklan aplikasi, entah itu iklan game, entah itu iklan jualan gitu loh. Iya Toh benar. sekarang pun juga di Instagram ada menu toko buat belanja juga kan. Iya, Itu jadi kayak fitur Facebook. baru tuh. Nah, kalau denger-denger sih katanya itu salah satu bentuk Instagram, bentuk dukungan Instagram kepada itu bisnis kecil, bisnis lokal kecil itu buat mendukung mereka. Iklannya diperbanyak, terus ada fitur itu juga, market kayak di Facebook gitu. Oke. Di story itu sering banget lagi ngobrolin sama temanku tentang pernikahan gitu kan. Pas ngeliatin story di Instagram keluar itu iklan prewedding kayak gitu, prewedding. Ya sebenarnya kan Wedding organizer kayak gitu. nah iya makanya kan Jadi kaget aku. tujuan WhatsApp privasinya berubah ini kan biar kayak gitu. Dia kan pengen nggak masukin iklan, cuma kan dia juga butuh duit kan buat ngurus servernya. Nah makanya mereka butuh data usernya, terus kita nanti sebagai misal aku ya jadi developer, aku butuh datanya ini, nanti biar bisa ngiklanin ini. Jadi kalau banyak iklan masuk kan banyak duit, ya kan? Nah kita Iya bisa sih. memelihara aplikasi ini lebih long last gitu, Iya. lebih tahan lama. Berarti Sebenarnya kalau kayak adanya gitu privasi Exxon perlu masuk sih yang bahasan kayak gini. Soalnya dia kan pelaku pelaku usaha ya. pelaku bisnis pelaku Facebook iklan. ad ya. Dia kan ini Facebook ad yang ngurusin iklan di Facebooknya. Iya kok iso di anu ae dibahas topik berikutnya. Iku kok tak stop sih. Boleh. Oke, ya wes mungkin pembahasan WhatsApp cukup ya. Udah lumayan panjang dan
sampai out of topic kayaknya. Mungkin Iya. gitu. Mungkin ada salam dari Widya atau Isnain. Apa ya? Ada Enggak sih, aku bingung mau nyampein salam ya apa. sama. Ya udah, terima kasih sudah menonton. Dadah. Yuk, see.